Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala kulli man syaitan, ala kulli man yastagfir, ala kulli man yastagfir, ala kulli man yastagfir, ala kulli man yastagfir. Ila hadratin Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa tulinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair wa ibtigha'i wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan mencurahkan segala nikmat-Nya dan karunia sehingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah dan juga bisa berhadir majelis ta'lim di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan juga bertakwa. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, menyambung pengajian kita kitab Mawa'idul Usburiyah karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usburi. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh yang mulia ini, hadis yang kedua min ahadits Mustafa sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqnit. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Dan juga Sidin ini khadimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah, orang-orang yang pendahulu masuk Islam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang keenam masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa radha. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini pengembala kambing dahulunya sebelum masuk Islam. Pas tamu lawan Rasulullah lawan Sayyidina Abu Bakar. Dan riwayat Rasulullah lawan Sayyidina Abu Bakar ini berjalan lagi habis dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Dan riwayat tamu lawan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, Sayyidin lagi mengembala kambing. Jadi jar Nabi, bolehkah engkau berikan seteguk air daripada susu kambing itu? Jar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini kambing lain pun ulun, ini kambing ampun tuan ulun menjagakan aja. Takajud Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, ini orang Masya Allah sudah wara, padahal belum masuk Islam lagi. Jadi jar Nabi, adakah kambing nang mandul? Ada aja Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di jurung Sayyidina Ilham Rasulullah. Jadi perasan susu kambing tuh dijapai Rasulullah tuh langsung nang asalnya mandul langsung diisi susu. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung hibak susunya. Lalu karena kaidawan dari situ ke minum dicari ya batu yang tengahnya yang bolong jurang
Dikira geus jadi wadah karena kaida wadah di situ jadi pakai batu. Minumnya Rasulullah dalam Sayyidina Abu Bakar nih. Sudah minum dijabesin pulang kempes karena sudah minum tadi. Nang awalnya pertama kali mandul dijabe Rasulullah nanya tadi hibah minum Rasulullah sesuai tadi hibah tentang minum dijabesin pulang kempes pulang. Nah di situ masuk Islamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidin sudah masuk Islam, bertawar oleh Rasulullah. Bolehlah ulun jadi khadamnya pian wahai Rasulullah, jadi pelayannya pian untuk kesehariannya pian. Boleh ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan sahibun na'al, sahibus siwaknya Rasulullah, sahibul imad. Yang artinya apabila Rasulullah hendak turun pada rumah Sidin menyediakan sandal bagi Rasulullah. Amun Rasulullah bulik disimpan Sidin sandal Rasulullah. Jadi menyimpan sandal Rasulullah Sidin dimasukkan sandalnya ke dalam baju nih tangan karena kan ganal anunya lengan tangan tuh juga orang dulu orang Arab. Lawan jo sahibu siwak Rasulullah anu siwak perlu siwak Sidin menyediakan mengambilkan. Lawan tongkatnya Rasulullah juga diceritakan pernah Sidin ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini naik pohon. Namun gak ada pohon kurma, pohon siwak. Nah jadi pas naik pohon karena awak Sidin ini halus, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini halus, orangnya kurus juga. Jadi pas waktu itu kelihatan betis Sidin tertawaan para sahabat, kurusnya aja, halusnya aja, tertawaan para sahabat. Nah pada waktu itu melihat Rasulullah, ya ashabi ya Rasulullah, mimma tadhakun, kenapa bu hendak tertawaan ya Rasulullah? Itu aja para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud anu naik pohon, batisnya kelihatan kurus banget aja. Jadinya Rasulullah seandainya batisnya Abdullah bin Mas'ud tadi ditimbang lawan gunung Uhud, lebih beratan batisnya Abdullah bin Mas'ud nih daripada gunung Uhud. Masya Allah. Langsung Rasulullah menyaksikan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fajir orang yang pendosa, ar-raji tetapi dalam hatinya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatullahi taala, akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang jar Nabi, orang yang pendosa tadi tetapi mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqnit. Orang ini lebih dekat ketimbang orang yang ahli ibadah tapi putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau mengolah orang lain putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau mengolah orang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seorang pendosa. Jadi poinnya dalam hadis ini yang pertama, kita kada boleh sangka buruk lawan orang yang pendosa karena kita kada tahu isi hatinya. Sangka baik lawan Allah, sangka baik lawan hamba-hambanya Allah. Kecuali pendosa terang-terangan, berbuat dosa terang-terangan, nah hanya wajib kita menegur. Karena kalau berbuat dosa secara terang-terangan itu kena balanya itu berataan dapat. Kalau ininya sorangan aja berbuat dosa, itu ini aja yang dapat balanya. Apalagi zaman ini zamannya fitnah sudah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi poin yang pertama, kita sangka baik lawan Allah, lawan hamba-hambanya Allah. Nah ini bujurai segitu akhirnya ini pendosa cuman hatinya bujuk-bujuk mengharap lawan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah kita kada boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Itu jar ulama minal kabair, daripada dosa-dosa besar, haram hukumnya jar ulama. Putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita butuh benar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala nih. Daripada kehidupan kita ini meliputi segala rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dan Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku ini meliputi segala beratan sesuatu nih, segala aspek kehidupan kita diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah taala itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang umum diberikan Allah taala lawan orang kafir, lawan hewan, lawan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang khususnya apa? Yang khususnya orang mukmin, orang soleh, wali-wali Allah taala karena di akhirat. Makanya sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Syimtud Durar tuh, di dalam doa sidin, Allahumma inna lana ta'am fi rahmatikal khassah fala tahrimna aja sidin minta rahmat yang khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Belum menambahkan benar wahai Allah Subhanahu wa taala lawan rahmat yang khusus di Habib Ali Habsyi dalam Maulid sidin Syimtud Durar. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu, segala aspek dalam kehidupan kita ini, baik rezeki kita, baik petunjuk kita, hidayah, atau keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, dari segi rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan lawan kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa-apa yang ada dari diri kalian itu asal sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini kada berupa duit saja. Sehat itu juga rezeki, afiat, sentosa, damai hidup rezeki juga tuh. Nggih. Hati tenang gitu nah, rezeki juga. Dan dua dari segi hidayahnya itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga. Wa anzalna al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah taala wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Hidayah itu salah satu rahmatnya Allah taala juga yang Allah taala berikan lawan kita. Dan yang ketiga adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku ya Allah taala, wahai hamba-hambaku yang sudah berkelewatan batas atas diri mereka sendiri, jangan pernah kalian putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bakal mengampuni segala dosa kalian ya Allah taala. Nah, jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala aspek dalam kehidupan kita, baik rezeki atau hidayah, petunjuk tadi, atau maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terus, wabil khusus rahmat yang khusus. Makanya doanya Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi tadi. Jadi Allah Ta'ala tuh isi 100 rahmat dibagi sidin jadi 100. Nah, dibagi sidin jadi 100. Yang dikeluarkan sidin di dunia ini satu aja. Nah, dengan satu ini sudah berkasih sayang makhluk. Lagi lon bini jadi gelas sama anjar. Apalagi hanya kawin. Anak sayangnya lon kuitan sayangnya lon anak. Nah, itu hanya satu rahmatnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini nih. Hewan kasih sayang, sampai kuda tuh
mengangkat batisnya supaya kada diinjak anaknya. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tumbuh-tumbuhan hidup tuh hijau. Kita di sini alhamdulillah banyak tumbuh-tumbuhan. Kalau negeri Arab, tapi ini sudah menghijau sebagian negeri Arab. Kita di sini kelebihan hijau sudah. Nah perlu patut kita syukuri gitu nah. Alhamdulillah. Dan 3 juga yang Allah sembunyikan dari kita nih. Yang pertama keridhaannya, yang kedua kemurkaannya, yang ketiga wali-walinya. Yang pertama tadi keridhaannya, Allah Ta'ala menyembunyikan dari kita. Contohnya seperti hadis yang pertama semalam, masuk surganya Sayyidina Umar gara-gara apa nih? Gara-gara burung. Sidin makan burung, melapaskan burung dari kekanakan. Yang asalnya burung dimainkan kekanakan, tuh kayak Sidin burung tadi, lapas Sidin. Nah gara-gara melapas burung nih, di situ letak keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Al-Imam Al-Ghazali sudah terkenal pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah dan lain-lainnya. Banyak sih ngarang kitab. Tetapi pas ketika manakala lagi mengarang kitab, ada lalat yang hinggap di pulpen Sidin, mengisap lawan tinta tadi. Kada di Sidin, kada diburu Sidin lalat tadi. Nah, di situ letak keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kada tahu, dan juga jangan menyepelekan apa-apa yang hal-hal kecil nih, kita kada tahu di situ letaknya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa dosa kecil jangan pernah kita sepelekan, karena kita ada tahu di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan kita. Nah, jadi yang ketiga wali-walinya Allah. Jadi wali-walinya Allah ini ada wali ini Sidin tahu, Sidin wali. Orang kada tahu bahwa Sidin wali. Ada juga yang orang tahu Sidin wali, Sidin tahu juga bahwa Sidin wali. Tapi ada juga wali ini Sidin kada tahu Sidin wali, orang lain pun kada tahu Sidin wali. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa jar pina amun lawan Sidin tu pina damai, hati tenang jar. Saatnya Sidin wali. Nah, jadi kita kada tahu. 3 tadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Yang pertama keridhaannya, yang kedua kemurkaannya, lawan yang ketiga wali-walinya. Jadi diceritakan di sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita diambil daripada Sayyidina Umar bin Khattab dari Sayyidin kisah nih. Jadi dahulu ada seorang pemuda, seorang laki-laki, kana fil umamil madiyah, dahulu di zaman umat-umat yang terdahulu nih. Artinya sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijtahid fil ibadah. Orang ini sungguh-sungguh benar dalam beribadah, sembahyang, puasa, berzikir. Wasyaddid ala nafsi, keras terhadap dirinya. Artinya keras tuh kayak makruh banyak ada menggawi keras ya. Tapi gawiannya mau Allah orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang jamunya. Sedangkan kita aja kada boleh putus asa daripada rahmatnya Allah, apalagi mau Allah orang putus asa. Nah jadi pas dia meninggal, bertakutnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb mali indaknya, apa yang belum dapatkan di sisi pian selama ulun hidup nih, apa yang belum dapatkan. Ya Allah Ta'ala annar, masuk neraka. Ya Allah Ta'ala tajudnya, kenapa ulun masuk neraka? Ya Allah, maka ulun selamat dunia beribadah terusnya. Ya Allah Ta'ala, kunta tuqannitun nas min rahmati fid dunya fa ana aqnatuka al-yawm min rahmati. Gawen ikam selama di dunia, mau Allah orang putus asa daripada rahmatku. Ya Allah Ta'ala. Nah ini kita jangan boleh putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya kayak apa? Maulah orang putus asa. Contohnya ada orang misalkan yang orang pendosa yang datang lawan kita, anak minta pendapat ya, atau petapun. Kayak apa ya? Banyak pada dosa sudah ya. Mbah itu dijawabnya kereta lagi pintu taubat ke senikam ya. Nah ini kan maulah orang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang berputus asa daripada rahmatnya Allah, kayak apa contohnya? Contohnya ini ibadah terus, cuman kita berharap lawan rahmatnya Allah. Nah ini salah juga. Allah Ta'ala menyambat kada boleh ya Allah Ta'ala putus asa daripada rahmatku. Nah jadi jangan pernah kita putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah Jarsidin ini kisah mendengar daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qad illa tauhid. Ada seorang laki-laki yang pada pernah beramal kebaikan sama sekali kecuali tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala atau mengucap syahadat aja Allah Ta'ala. Tapi gawennya beramal kada pernah lalu, sembahyang kada, puasa kada aja. Falamma hadarahul maut qala li ahlihi, manakala hendak meninggal sidin wasiat lawan keluarganya, idza mutu fahrikuni binnar hatta tad'uni ramadan. Apabila aku meninggal nih, jangan dipatok, tapi dia bayar dibakar. Kayak apa aja, kayak di Bali kan ngapain dulu kemarinnya. Nah jadi minta dibakar aja nya. Tajud pun keluarganya nih. Embahnya cernya imbah dibakar, akunya kena dabunya buang ke laut cernya. Masih buang keluarganya nih, bah meninggal. Dibakar, dibuang ke laut. Pas sudah dibuang ke laut, wa huwa fi qabdatillah, sudah di genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas sudah di genggamannya Allah, takutnya oleh Allah, kenapa kamu hambaku kayak itu aja? Apa yang ikam tanggungnya kurang jadi ikam saking anunya itu lah. Kayak itu kalau aku ikam jarnya ini makhafatuk, sungguhnya ulun ini takutan benar lawan pian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang nang kada subuh nang mana tadi tu, subuh nang berbuat amal baik tadi. Nah di sini kan artinya mengharapkan lawan rahmatnya Allah, lawan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ini nang makhafatuk tadi, nang takutan benar Allah Ta'ala tadi, diampuni sekalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Padahalnya gawinya selama di dunia hanya mengucap kalimat syahadat. Tapi kita kada kawan juga mengumpati orang seperti ini. Kita yang bujuk-bujuk beramal aja tentulah selamat. Ya Allah, apalagi ada beramal. Kita harus bujuk-bujuk takwa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun hendak subih takwa, hendak kabul hajat takwa. Karena ulama mengatakan takwa itu fondasinya hidup. Apa geran takwa itu? Takwa itu menjalankan apa yang Allah suruh lawan kita dan juga meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Allah suruh kita sembahyang, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita berzakat. Nah itu takwa. Dia hendak hidup nyaman, dunia. Takwa kuncinya. Takut lawan Allah, takwa tadi. Takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadits sadis, hadis yang ketiga nih daripada kitab Mawa'idul Mashhuriyah min Hadis Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan wa yaqulu ya 'abdi qad qabura sinnuk wa raqqa jilduk wa daqqa 'azmuk واقترب أجلك وحان قدمك إلي فاستحي مني فأنا
astahi min syaibatik an u'adzibika finnar. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini Sayyidina Anas bin Malik salah satu khadimnya Rasulullah juga. Dari umur 10 tahun sudah berkhadam dengan Rasulullah dari umur kekanakan. Jadi pas awal Rasulullah itu datang ke Madinah, hijrah ke Madinah nih. Hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang tuh menyambutkan, orang-orang banyak memberi hadiah. Tapi mamanya Sayyidina Anas bin Malik ini kadang kala memberi hadiah nih. Yang mau diberi hadiah ya anaknya nanti dalam Rasulullah supaya berkhidmat dalam Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah. Nah, ya Rasulullah anak ulun titipakan non pian. Jadi pian yang kena pian suruh apa itu berkhidmat dalam pian jar mamanya tadi. Jadi jar Sayyidina Anas bin Malik, selama aku berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun tidak pernah Rasulullah menyambat lawan aku. Kenapa ikam wahai Anas menggawi padahal aku pada menyuruh. Nah, kada Rasulullah menyambat gitu. Ataupun juga aku kada menggawi sesuatu, Rasulullah menyambat, kenapa ikam kada menggawi maka aku suruh. Nah, kada suruh juga Rasulullah menyambat itu ya Sayyidina Anas selama 10 tahun. Masya Allah, Rasulullah ini akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Mudah-mudahan gitu ya bisa mutaba'ah dalam Sayyidina Rasulullah, isi akhlakul karimah, akhlak yang luar biasa sehingga dicintai oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Innallaha Ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Allah Ta'ala itu setiap harinya, setiap siang malam itu memandang kepada keadaannya orang. Wajhi syekh, dari asyikh ini di dalam bahasa Arab orang yang sudah berumur 40 tahun atau lebih. Orang yang melebihi umur 40 tahun itu dikhususkan Allah Ta'ala memandang kepada orang tersebut. Sobahan memasaannya, siang malam Allah Ta'ala memandang. Wa yaqulu ya abdi, ya Allah Ta'ala, wahai hambaku, qad kabura sinuk, umur ikam sudah tua, ya hamba, ya Allah Ta'ala menyambat kepada orang yang asyikh tadi. Dalam bahasa Arab asyikh ini ya umur yang melebihi 40 tahun ke atas. Qad kabura sinuk, umur ikam sudah tua, ya Allah Ta'ala. Waraqqa jilduk, kulit-kulit ikam sudah keriput. Wadaqqa 'azamuk, tulang-tulang ikam mulai rapuh sudah. Waqtaraba ajaluk, dan kematian ikam sudah parah, ya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Allah Ta'ala memandang kepada hambanya yang sudah berumur, lebih wabil khusus orang yang syekh umur 40 ke atas, itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sobahan wa masaan, siang malam Allah Ta'ala pandang kepada keadaannya. Wahana qulubuk ilayya fastahi minni, karena parahnya kematian ikam maka sumpanlah ikam kepadaku. Ya, sumpan ikam artinya jangan lagi ingat sudah umur sudah tua itu nah. Jadi ingat-ingat kelakuan Allah Ta'ala, artinya taat lagi Allah Ta'ala, jangan lagi kata-kata kelakuan Allah Ta'ala. Fa ana astahi min syaibatik, ya Allah Ta'ala, aku pun juga kasihan melihat lawan ikam karena sudah berumur. Syaibah ini kalau orang Hadramaut itu orang yang sudah tua. Orang 50, 60 itu orang Hadramaut nyebutnya syaibah. Jadi syaibah ini biasanya kalau acara di muka duduknya itu orang syaibah kalau di Hadramaut biasanya. Syaibah. Orang-orang kita di sini ada juga nyebut syaibah aja. Seperti orang jamaah saya itu buat habaib, buat Hadramaut tuh adanya adatnya buat Hadramaut syaibah. Ya Allah Ta'ala, aku ini kesian sudah melihat ikam
karena sudah ikam Tuhan Allah Ta'ala, aku sukan hendak mengadab ikam di api neraka. Karena sudah ikam Tuhan Allah Ta'ala. Nah jadi mudah-mudahan kita dengan sisa umur kita nih bisa bujur-bujur bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di sini bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah hendak ke masjid. Sekalian tetamu orang tua. Tapi sidin kada hakun membalap orang tua tadi diumpati sidin terus pas hendak ke masjid. Karena adab luar biasa Sayyidina Ali. Diumpati sidin ini terus sekalinya pas sudah parang masjid di komat masjidnya kada belok sekalian masjid orang tua tadi. Sekalinya kenapa jadi kada belok? Lain orang Islam sekalinya masih orang kafir. Jadi Sayyidina Ali, Masya Allah, Sayyidina Ali babul ilminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna malidatu ilmi wa aliyun babuha, ya Rasulullah, aku nih sumber ilmu ya Rasulullah, dan Sayyidina Ali pintunya, gerbangnya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa bujur-bujur taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah berumur ya Allah, lawan kita masih anum bujur-bujur dia ulama khaufnya banyakin daripada roja. Kalau sudah tua tuh roja lagi, artinya roja ini berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun khauf kan takutan lawan Allah Ta'ala, dan khauf lawan roja ini harus seimbang. Takutan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan kita mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus seimbang. Belum lagi. 6 menit lagi. 5 menit. Jadi ceritakan bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi meliputi segala aspek kehidupan kita tadi. Jadi jangan pernah kita berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kada beribadah aja mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala aja ada diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kada kawa mengambil kada beribadahnya. Kita harus bujur-bujur beribadah, ini kada mau dituruti itu. Tapi yang kita turuti ini bujur-bujur kepada mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita ambil daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi rezeki, alhamdulillah itu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang nikmat dalam diri kalian itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Ta'ala. Kesehatan itu juga rezeki, dan juga hidayah, petunjuk kita sampai saat ini diberi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah, bisa hadir ke majelis ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rahmat juga, hidayah tadi. Wa anzalna al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan juga keampunan ini di hari kiamat sangat kita perlukan. Pas kita ditimbang amal kena keampunan itu sangat diperlukan kena kita. Amun kita banyak sudah berbuat yang kada baik, nah mulai wahini kita
minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala selagi pintu itu belum ditutup. Sudah waktunya ditutupnya nah ternyata lagi pintu taubat. Jadi banyak-banyak bertaubat kita. Ya Rasulullah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari. Mudah-mudahan banyak-banyak kita beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar insyaallah Allah melembutkan hati kita, damai kehidupan. Artinya minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya salah satu sebab banyak turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrat. Ya Nabi, siapa orang yang bersolawat kepada aku satu kali, maka bakal Allah Subhanahu wa taala artinya menurunkan rahmat lawannya 10 kali. Nah, jadi 1 banding 10. Sekali kita bersolawat kepada Allah Ta'ala 10 diganjarnya. Artinya apa? Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Ta'ala bisi pandangan rahmat lawan kita, lawan manusia deh 360 kali, 360 butik sehari. Siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala aja, 1 pandangan rahmat saja, maka kada bakal celaka seumur hidupnya. Ya Sayyidul Umar mengatakan, mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan berkat pengajian ini, berkat kita dengarkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita, hajat-hajat kita Allah kabulkan, segala urusan kita dimudahkan, yang garing disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa utang Allah lunaskan, yang lagi kesusahan Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita hajatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala kulli ma bihi yaslamu as-salih. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.